Berang banget. Oh, iya. Ampun. Masih keluarga Bu, nih Bu Ustaz sama Pak Ustaz sama Bu Haji. Mohon perhatian berhubung Bapak Ustaz berada di tengah-tengah kita Bu ya, dimohon tenang, tidak ada yang ngobrol. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya marilah kita simak ceramah agama dan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ujang. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah yajzi kulla mri'in bima amal. Faman amila salihan falahu jazaa'ul husna wa man amila sayyi'an falahu su'ul uqba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-ayah wal makna Allahu a'lam bi muradi, amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah majlis taklim rahimakumullah. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Zat yang senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, terutama kenikmatan keimanan, keislaman dan kesehatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita rasakan kenikmatannya. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan tersebut akan senantiasa Allah limpahkan kepada kita dan kita mampu mentasyarufkannya di jalan Allah untuk senantiasa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat ma salam ay makrunatan bit ta'lim, semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat nggak pengajian dengan saya pertemuan sebelumnya apa itu? Al-Fatihah belum kelar-kelar ya Bu Haji. Masya Allah. Mungkin ini bulan mulut sebetulnya, ya sudahlah, bulan mulut sudah sama yang lain insyaallah. Kita sekarang akan melanjutkan pengajian kita. Kemarin kita baru sampai ke ayat yang kelima Quran surat Al-Fatihah. Sekarang kita masuk di ayat yang ke-6-nya, yakni ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Quran surat Al-Fatihah itu ada berapa ayat kan? 11. Ayo coba dihitung. Al-Fatihah ada berapa ayat coba? Lupa kan? Padahal mah hafal sambil lari juga kita. Keselandung juga nggak bakal lupa. Ya. Ada 7 ayat. Ya, 7 ayat. Kadang-kadang kita mau begitu. Iya, kadang-kadang
Ini surat apa? Hafal, tapi lupa namanya, apalagi ayatnya. Kalau kata orang Sunda mah itu tuh namanya wau munding gitu. Bagus katanya, padahal sudah dideketin mah begitu tuh. Kadang mah hafal ayatnya tapi kita kadang lupa ayat suratnya gitu ya. Nah, Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Dimulai Quran atau surat Al-Fatihah itu dari Bismillahirrahmanirrahim, ujungnya adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masuk di ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Allah katakan dalam firman-Nya, ihdinas siratal mustaqim. Itu adalah isbah, hukumnya berat di sini. Beda hak dengan hak. Ihdinas siratal. Nah ya. Lalu kemudian dinasnya itu al-samsiyah. Siratal al-qamariyah mustaqim, pada di sukun. Apa artinya ihdinas siratal mustaqim? Halo. Woi. Baru kedengeran suaranya. Ihdinas siratal mustaqim artinya adalah tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu artinya itu. Jadi kalau kita sehari semalam baca Quran surat Al-Fatihah, ada kalimatnya ihdinas siratal mustaqim, itu hakikatnya kita berdoa kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Di situ dikatakan. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir, juga dalam tafsir Jalalain, ada yang tahu tafsir Jalalain nggak Bu? Tahu namanya doang ya? Kitabnya tahu nggak? Enggak. Pernah beli nggak? Enggak. Kalau ikan asin mah pernah beli Ustaz. Ya. Nah, dalam tafsir Jalalain dikatakan makna dari ihdinas siratal mustaqim atau arti dari ihdinas siratal mustaqim, kata Imam Al-Jalalain itu dikatakan ay arsyidna ilaihi wa yubdala minhu. Artinya itu adalah tunjukkan kami ke jalan yang lurus, artinya bimbinglah kami, ya, ay arsyidna ilaihi, bimbinglah kami ke jalan yang lurus ya Allah. Doa kita kepada Allah, ya, wa yubdala minhu, artinya dan tunjukkan kami dari jalan-jalan tersebut yang lurus tadi. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan kita ditunjuki oleh Allah pada jalan yang lurus. Karena tidak semua manusia mendapatkan jalan yang lurus. Nanti kita bahas, Ustadz, apa sih jalan yang lurusnya itu nanti. Yang pertama, tidak semua manusia mendapatkan jalan yang lurus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak percaya, buktikan. Abu Jahal, Abu Lahab itu pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendapat jalan yang lurus tidak? Tidak, malah matinya dalam keadaan kafir kepada Allah, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Lahab. Apa bunyinya? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Jelas di sana. Ya kan? Nah, berarti dia keluar dari jalan yang lurus. Ada Abu Jahal, Abu Lahab, ada lagi Fir'aun, ada lagi siapa coba? Kan'an, ada lagi Korun. Kan'an siapa Kan'an? Kan'an itu adalah anaknya Nabi Nuh. Ada kita mah sering itu anaknya Nabi Nuh. Ya, anaknya Nabi Nuh. Iya, terserah lah, mau Nuh, mau Nuh, mau Nuh, yang penting maksudnya Nabi Nuh itu ya. Nah, anaknya kan Kan'an, padahal diajari terus tiap hari oleh Nabi Nuh, tetapi karena tidak mendapatkan hidayah dari Allah, dia tidak mendapatkan jalan yang lurus, bahkan meninggalnya. Kenapa Kan'an meninggalnya?
tersapu badai dan banjir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ditulis dalam Al-Quran, ya bunayya irkab mana, kata Nabi Nuh, wahai anakku, sini, kamu sini mendekat kepada ayah. Padahal mah ya Allah, kita waktu di dunia mah anak mau jatuh dari lipan, anak keselandung sakit tadi ibu ya. Itu ya Allah kita yang merasakannya. Tetapi kita kadang tidak pernah merasa sakit kalau anak kita tidak bisa ngaji. Kita kurang merasa sakit kalau anak-anak kita tidak pernah sholat. Kita tidak sakit kalau anak-anak kita durhaka terhadap kita. Padahal justru itu yang akan menenggelamkan kita nanti di yaumil qiyamah. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min. Ada ibu-ibu sama bapak-bapak mau masuk ke dalam surga, ditahan oleh Allah. Kenapa? Karena protes anaknya. Ya Rob, tahan dulu itu ibu haji itu. Jangan dulu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah tanya melalui malaikat, kenapa wahai manusia engkau melarang orang tua masuk ke dalam surga? Kata si anak tadi, ya Rob, betul orang tua saya itu pakaian mencukupkan saya, memberi saya pakaian, makan saya dikasih, jajan tidak kurang, tempat tinggal bagus, ya Rob, dikasih sama orang tua saya. Tetapi saya tidak bisa sholat, tidak pernah diajari. Tetapi saya tidak bisa ngaji, tidak pernah disuruh. Saya durhaka kepada orang tua, tidak pernah dilarang. Maka kata anak tersebut, tahan ya Rob, saya perantaraan masuk ke dalam neraka karena perantaraan kedua orang tua saya. Saya minta dulu pertanggungjawabannya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Makanya ikhtiyat kita, hati-hati kita, selagi malam yugharqir, selagi nyawa dalam tenggorokan kita, mari arahkan anak dan keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga solehah itu bukan cuma kita, tapi suami harus soleh, anak harus soleh, anak perempuannya harus solehah, keturunan kitanya harus soleh, soleh semuanya. Maka insya Allah semuanya akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gambaran pelajaran dari Nabi Nuh alaihissalam. Karena di sini dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan ya Allah, tunjuki ya Allah kami jalan yang lurus. Kenapa begitu penting? Tidak semua manusia ditunjukkan kepada Allah ke jalan yang lurus, kecuali manusia-manusia yang mendapatkan hidayah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita-kita ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini ya maknanya ihdinas siratal mustaqim itu. Lalu apa sih artinya siratal mustaqim, jalan yang lurus tadi? Ya, ibu taunya apa siratal mustaqim? Jalan yang lurus. Iya, jalan yang lurus itu mana Ustadz? Ke A, ke B, ke C, ke D. Kita dari Cigading mau ke Cilegon, bisa lewat Damkar, bisa lewat Anyer, bisa lewat Lingkar. Semua jalan. Apa lurus? Tidak, wallahu a'lam. Ya, tetapi kalau Allah katakan dalam Quran surat Al-Fatihah ayat yang ke-6, satu jalan yang lurus itu. Makanya di sini dikatakan ma huwa siratal mustaqim. Apa sih siratal mustaqim itu? Artinya jalan yang lurus. Satu artinya, tetapi penjelasannya kan belum. Sering kita mendengar ihdinas siratal mustaqim itu kalau kita nanti sudah meninggal, maka kita akan melintasi jembatan siratal mustaqim. Apa itu jembatan siratal mustaqim yang ibu ketahui? Jembatan yang kecilnya seujung rambut akan dibelah. Bayangkan itu, jembatan yang akan melintas antara surga dan neraka, yang kecilnya seujung rambut dibelah 7. Rambut sudah kecil, dipotong 7 bisa. Sekecil apa itu? Itu adalah pengertian dari kita akan melintaskan kita kehidupan manusia itu alam arwah, ya,
Allah itu ilmu mahfud, masuk ke alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam barzah tadi, alam hisab, masuk ke alam mahsyar, alam hisab. Maka di situ hisab itu surga dan neraka. Kita akan melintas ke sana. Shiratal mustaqim. Bagaimana itu kecilnya? Ya, bisa dibayangkan. Lalu Ustaz, apa ada yang bisa melintas? Ada. Orang-orang yang taat kepada Allah ada. Makanya kalau kita berwudu tuh, kita berwudu, suka nggak ibu doa? Apa coba doa bacaan wudu? Kalau lagi mencuci kakinya, lupa ya? Tuh, Allahumma sabbit qadamayya ala siratim mustaqim, ya kan? Ada lagi, Allahumma la tazillu qadamayya ala sirati pinnar yauma tazillu bihi tahta aqdamil munafiqina wal musyrikin. Itu kalau satu hari satu malam kita baca 5 kali. Coba doa kepada Allah, Allahumma sabit qadamayya ala siratim mustaqim. Ya Allah, tetapkanlah kaki saya ketika saya melintasi jembatan siratal mustaqim. Nih ya, yauma tusabbitu fihi aqdami ibadika solihin, dimana engkau pada saat itu akan menetapkan kakinya orang-orang soleh dan hamba-hamba yang soleh. Ini kaki kanan kita, kaki kirinya Allahumma la tajillu qadamayya ala sirati pinnar. Jangan engkau ya Allah gelincirkan kaki hamba ini ketika melintasi jembatan siratal mustaqim ke dalam neraka. Yauma tazillu bihi, pada hari itu akan digelincirkan di dalamnya hamba Allah ibadikal munafiqina wal musyrikin, hamba-hamba Allah yang munafik dan musyrik. Masya Allah, itu kita disyariatkan itu ibu, apalagi kalau ibu Syafi'iyah misalkan ya, baca doa ketika berwudu. Nih dia ada pionir nih, ada kitab kecil namanya Tawdihul Ahkam. Itu kitabnya karyangan Kiai dari Cibubur. Bacaan-bacaannya itu dari mulai kita Allahumma fadiyadaya. Ada yang hafal nggak? Nyemak kitabnya ada Pak Ustaz. Barang nyemak kitabnya ada, cuma jarang dipakai. Iya, kitabnya mah punya ya. Saya masih hafal. Allahumma fadiyadaya mimma asika kuliha. Allahumma inni a'udzubika minats sumi wal halaka. Allahumma arrihni raihatal jannata wa anta aniratin. Nawaitu raf'al hadasil asghari li istibahatis salati fardalillahi ta'ala. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaika wala tusawwid wajhi bidulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Itu muka. Dan insya Allah akan tartil wudunya juga. Beda kalau kita, wow si Ustadz sah nggak kalau kita saya nawaitul wudu ali rafil hadasil asghari istibati sholati farali ta'ala, beres itu aja. Sah mas sah. Tapi kan kita ingin utama, ingin keutamaan. Ibu punya anak di rumah, minta motor, satu hari dia ngomong dikasih nggak? Nah, enggak. Kedua kali, robah pikiran tuh kan? Iya, jadi pikir-pikir makruhnya mata anak kita, iya kan? Ketiga kali, karena ada duitnya. Ya usino, kumaning ya, tolong dinemani. Keempat kali anak kita ngomong, dibawa itu ke toko motor. Ya kan, ke dealer. Kenapa? Karena sayang kita sama anak. Kalau satu hari satu malam kita berdoa kepada Allah, Allahumma bayyid wajhi, ya Allah putihkan muka saya ya Allah, bayyid wajhi binurika, dengan cahayamu ya Allah, yauma tabyaddu wujuhu auliyaika, bagaimana engkau mencerahkan muka-muka aulia engkau ya Allah. Kita satu hari satu malam 5 kali berwudu, bacanya 5 kali, dan insya Allah itu akan bersih. Nah ini mah wudunya kecapat, keceprot kayak ikan mujair lagi nyelam. Padahal malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sholatnya tidak akan sah kalau wudunya tidak sah. Bagaimana untuk sahnya? Pelihara ketartilannya. Makanya disunahkan membaca. Kalau dengan membaca, baca
Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaika wala tusawwid wajhi, dan jangan kau hitamkan ya Allah muka saya, dan insya Allah anak keturunannya juga akan cerah bagus-bagus. Makanya kenapa kiai, ustadz itu sok dilihat nggak percaya mah anak-anaknya perigel-perigel ganteng-ganteng, sok nggak percaya, silahkan, iya kan? Didohirkan adalah kenapa? Karena bermunajatnya itu tadi maknanya, ya itu maknanya di mereka. Belum tangan kanannya apa kan doanya? Ah ini mah pura-pura, ibu-ibu di sini-sini mah ini mah pura-pura nggak hafal kayaknya. Ya, ada kalau masih ada mah di Pionir ada kitabnya kecil, Tawadhiul Ahkam namanya, atau ya itu mah khusus, ya khusus. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah kitab catatan amal saya itu dengan tangan kanan saya ya Allah, dan berikanlah penghisaban atau perhitungan yang dimudahkan. Kenapa demikian? Karena nanti di akhirat kita akan diberi catatan amal sejak kita balik sampai kita masuk ke dalam kubur. Bahkan kalau kita meninggalkan dosa jariah akan terus mengalir tuh, akan ada catatannya itu. Jangan gegabah, ibu ngajarin sesuatu diikuti oleh yang lain akan ngalir tuh dosanya itu, akan tercatat itu. Nah kalau orang yang beruntung kan akan dari depan diberikannya oleh Allah melalui malaikat dari depan yang pertama, dan dengan tangan kanan. Dalam bahasa agama itu ada istilah iliyin dan ada istilah sijjin. Ya, kalau sijjin itu adalah alamatul neraka, alamat bahaya. Kalau iliyin itu dari sebelah kanan, maka kita berdoa, ya kan? Ya Allahumma, lalu ketika tangan kirinya ada yang apa? Allahumma la tu'tini kitabi bishimali aumi waroi dohri. Ya Allah, jangan kau berikan kitab catatan amal saya dengan tangan kiri saya atau dari belakang saya. Tuh kan? Masya Allah. Allahumma harim sya'ri wa basari ala nar. Ya Allah, haramkanlah rambut saya ini dan kulit saya ini dari siksa api neraka. Tiap hari kita baca Allahumma asmi'ni munadiyal jannata fil jannati ma'al abrar. Masya Allah. Di sini mah malah ya udah itu mah nantilah. Insya Allah kalau pulang pasti hafal lagi itu. Ini mah mengingatkan. Makanya ini tadi ihdinas siratal mustaqim. Dalam kaki pun begitu kita. Satu hari satu malam kita bermunajat kepada Allah. Kan Allah katakan ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Kalau kita ingin sholat kita sah, jaga wudunya. Maka mustahil kita akan menemui ihdinas siratal mustaqim kalau kita tidak memelihara amaliyah ibadah kita. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masih ada waktunya? Masih ya, setengah jam lagi ya. Khawatir Ustadz jangan lama-lama lah, kita nih ngantuk ya wes, buat kenapa-napa ya. Nah, ihdinas siratal mustaqim itu kita sering mendengar itu ya, tetapi tafsirnya, penjelasannya apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim menurut para ulama ini saya ambil dari pendapatnya Ibnul Jauzi rahimahumullah. Mengatakan Ibnul Jauzi yang dimaksud dengan siratal mustaqim pada Quran surat Al-Fatihah ayat yang ke-6 tadi, yang dimaksud dengan siratal mustaqim itu yang pertama maksudnya adalah kitabullah. Apa cepin Bu? Kitabullah. Yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Menurut Imam Ibnul Jauzi dikatakan yang pertama pengertiannya yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim itu adalah kitabullah. Apa itu kitabullah? Yakni Al-Qur'anul
karim. Jadi apa artinya? Kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, tetapi kita durhaka terhadap Al-Quran, mustahil kita akan ada dalam jalur siratal mustaqim. Karena Allah katakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jelas kan? Masya Allah. Maka menurut Imam Ibnul Jauzi dikatakan yang pertama yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim itu adalah kitabullah, yakni Al-Qur'anul Karim. Kalau kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, maka hidup kita tidak boleh keluar dari kitabullah, yakni Al-Qur'anul Karim. Kewajiban terhadap Al-Quran ada berapa, Bu? Kewajiban kita terhadap Al-Quran, kewajiban kita terhadap Al-Quran ada 5M. Ada 5M. Udah Ustadz banyak amat 5M, 5 miliar nih ke Ustadz. Enggak, bahkan bisa lebih dari 5 miliar. Enggak. Niki 5M. M yang pertamanya kewajiban kita terhadap Al-Quran agar kita berada pada siratal mustaqim, mengimani Al-Quran. Yang pertama tuh wajib kita mengimani. Maka kalau ada orang yang ngomong-ngomong punya kitab selain Al-Quran, sesat dia di hadapan Allah. Kalau dia bawa-bawa kitab selain Al-Quranul Karim, sesat di hadapan Allah, keluar dari agama Islam. Karena yang kita yakini Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir, mengimani. Lalu yang keduanya setelah mengimani, membacanya. M keduanya tuh iman, membaca. Setelah membaca, makanya belum tentu kita itu berada pada ihdinas siratal mustaqim kalau kita jarang membaca Al-Quran. Bahkan saya sering katakan, kalau ibu di rumah punya Al-Quran 10 tidak pernah disentuh, maka akan melaknat nanti di yaumil qiyamah. Ya Rob, saya ini disia-siakan ya Rob. Kenapa? Karena tidak pernah dibaca. Hati-hati kita itu. Ada Quran di rumah, pokoknya udah sepabrik di rumah. Iya, barangkali yang rajin beli mengkoleksi, tapi itu masih baru-baru Al-Qurannya. Maka daripada itu tidak pernah kita sentuh, lebih baik wakafkan. Kemana? Ke masjid. Ya, insya Allah itu akan lebih bermanfaat. Kita mungkin akan keluar dari ihdinas siratal mustaqim kalau dalam Al-Quran kita jarang membacanya. Rubba talil Quran. Berapa orang yang suka baca Quran tetapi dia justru tidak akan mendapatkan apa-apa kalau dia tidak memelihara akhlaknya terhadap Al-Quranul Karim. Maka kewajiban kita terhadap Al-Quran agar kita tetap masuk dalam golongan ihdinas siratal mustaqim, karena yang dimaksud yang pertama ihdinas siratal mustaqim itu adalah Al-Quran atau kitabullah, imani Al-Quran. Yang kedua baca atau membacanya. Yang ketiga apa? M yang ketiga, ini kan 5M tadi, mengimani, membaca. Setelah membaca apa Ustadz? Kita diperintahkan untuk mempelajari Al-Quran. Ustadz, saya ada baca Qurannya itu belang tengtokan. Apa sih belang tengtokan itu? Cemplat-cemplot, bacaannya nggak sempurna. Kalau kita meninggalkan belajar Al-Quran, dosa kita di hadapan Allah. Tetapi ketika kita terus belajar, maka salahnya kita rukhsah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya ta'limul Quran, belajar Al-Quran. Oh, ini tuh mad tabi'i, ini tuh mad ja'i munfasil, ini tuh mad wajib mutasil, ini tuh qalqalah, ini tuh musyaddad, ini tuh ikhfa, ini tuh iqlab, ini tuh ikhfa syafawi, ini tuh idhar syafawi, ini tuh idhar halak, ini tuh idgham, ini tuh idgham biguna, ini tuh idgham bilaguna. Kalau itu tidak paham, kalau kita tidak belajar, dosa kita baca Quran. Tetapi bisanya seperti ini,
Kita belajar terus, tidak pernah berhenti. Belajarnya bagaimana Ustaz? Ya datang ke taklim itu adalah belajar kita. Itu belajar kita, maka rukhsah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan itu tadi, mengimani, membacanya, mempelajarinya. Setelah M yang ketiga ada M yang keempat. Apa Ustadz yang M yang keempat? Menghafalnya. Tuh kan? Makanya kata Rasulullah, laula qaulul Qur'ana fi sudurihim la halakatid dunya wa man 'alaiha. Seandainya Al-Qur'an tidak dipelihara di hati-hati orang-orang yang hafal Al-Qur'an, maka bumi ini sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah dari tempo hari. Maka diperintahkan kita untuk menghafal Al-Qur'an. Beda Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Waladhdallin. Tuntas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Ketika sholat sah tidak? Sah tidak? Sah sholatnya, tetapi terlalunya apa? Wong pengen pahala di hadapan Allah, dia bacanya cuma segitu, iya kan? Lah habis Ustadz hafalnya cuma itu. Nah makanya dipentingkannya banyak hafalan itu di situ. Karena berbeda orang yang banyak hafalan dengan yang tidak. Jadi sholat maghribnya kulhu behayo. Iya, maghrib itu kulhu sama apa? Kuliah sama kulhu. Terkenal lebih sampai dipanggilnya juga mang kulhu sama mang kuliah. Karena itu mulu, yang apalnya itu saja Ustaz. Sah enggak? Sah saja, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Tetapi Al-Quran itu kan satu hurufnya 10. Kalau kita baca alif lam mim itu berapa huruf? 3 huruf, alif lam mim. Tapi kalau dalam ilmu tajwid, alif lam mim itu hukumnya apa? Mad lazim musaqqal kalim. Berarti mad lazim, mad itu panjang, double hurufnya. Tadinya 3 menjadi 6, bisa 5 dikali 10, 60. Makanya orang yang banyak hafalannya akan dibanyakkan pahalanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apa artinya? Kenapa? Sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Ustadz menjadi susah deh Ustadz. Saya titip ya, kita memang bukan hufad, kita bukan tahfidz, tetapi upaya insya Allah. Saya sering menyampaikan ke anak mahasiswa, kamu kalau lagi galau, tahu galau itu? Lagi mumet, lagi apa, punya masalah. Ada yang tanya ke saya, Pak, katanya saya suka punya masalah, lalu bagaimana cara memecahkannya? Saya bilang, ambil wudhu, buka Quran, baca. Apa yang pertama, itu adalah jawaban kamu. Tahu, lagi pusing, buka, ambil wudhu kita, baca Quran, set, oh ternyata Quran surat At-Tahrim ayat 6, itu jawabannya itu, pelajari betul. Jadi jangan susah-susah, jangan jauh-jauh kita. Ya, kewajiban terhadap kitabullah yang pertama mengimani, yang keduanya membaca, yang ketiga mempelajari, yang keempatnya menghafalnya, dan yang kelimanya mengamalkannya. Sehingga 5M. 5M tadi, mengimani, membaca, mempelajari, menghafal, dan mengamalkan. 5M-nya itu. Rubbatalil Quran wal Quran yal'anu. Berapa banyak orang tiap hari baca Quran terus ngederes. Satu hari bahkan 1 juz, satu hari bisa jadi 1 tamatan, tetapi kata Allah wal Quran yal'anu. Tetapi dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari bacaan Qurannya. Wal Quran yal'anu, malah sebaliknya Al-Quran yang dia baca akan melaknatnya nanti di yaumil qiyamah. Bagi siapa? Bagi orang yang a'rid anil Quran, berpaling untuk mengamalkan Al-Quranul Karim. Al-Quran katakan, tadi dikatakan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu kan jelas.
Apa artinya? Jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksa api neraka. Kita baca terus itu, tetapi anak kita tidak sholat dibiarkan. Maka bacaan Quran kitanya itu akan melaknat kita. Na'udzubillah. Al-Quran katakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah pergaulan sebagai suami istri itu dengan ma'ruf, dengan baik. Itu Quran. Tetapi ke suami, Pak, perempuan tuh istri itu, makanya dia berapapun banyak baca Quran akan melaknatnya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Allah katakan aqimis shalah wa atuz zakah. Allah katakan itu dalam apa? Quran. Kita baca, hartanya banyak bro, di juru bro, di pantong alayah, di tengah imam, banyak beneran. Tidurnya juga pakai harta, tidurnya pakai gulungan duit. Tapinya zakat nggak mau, apalagi infak sedekah. Makanya melaknat baca Qurannya. Dia punya untuk zakat, tidak dikeluarkan zakatnya. Dia punya untuk infak, tidak dikeluarkan infaknya. Melaknat bacaan Qurannya. Ini maknanya mengamalkan Al-Quran itu. Masya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah katakan bagi orang-orang yang berada dalam ihdinas siratal mustaqim, yang salah satunya adalah kitabullah, yakni Al-Quran, kalau dia melakukan 5 hal tadi dan terhadap Al-Quran, maka Allah akan menjadikan kuntu syafi'an li ashabi. Maka Al-Quran itu akan menjadi temannya nanti dia pas saat di hadapan Allah, terutama pas saat di alam barzakh, yakni di kuburan. Amin ya Allah ya Rabbal. Ada suatu riwayat dikatakan ibu, ketika ada orang meninggal, tahu meninggal ibu? Tahu boten meninggal? Halo, tahu meninggal boten? Tahu, ayun boten? Ayun boten? Ayun boten? Keringinan ya, ulama mungkin benda. Ulama, nggih, ulama karyan saos nggih. Atau kula sing karyan lah, ibu sing keringin lah. Ya, diriwayatkan ada orang yang meninggal dunia, dia rajin membaca Al-Quran saat di dunianya. Setelah dikubur dia, ruhnya datang. Lalu kemudian dia dibangkitkan oleh Allah tatkala di alam barzakh. Kan orang yang meninggal itu ibu, 3 langkah orang yang menghantar itu kedengaran. Itu dalam hadis, bukan kata Pak Haji Ujang ya. Dalam hadis dikatakan 3 langkahnya itu kedengeran itu. Yang mengantar itu, ya, kedengeran itu. Ya Allah, sudah dibangkitkan oleh Allah, bukti ya. Ya Allah karim Muhammad Rasulullah. Maka siapa yang dipanggil-panggil? Ummu, ummi, mana ibuku, mana ibuku. Lalu kemudian mana bapakku, mana bapakku, mana saudaraku, mana saudaraku. Semuanya dipanggil. Lalulah dia sadar ternyata dia sudah ada di alam barzakh. Lalu kemudian sedang dalam posisi seperti itu, datanglah satu wajah yang sangat bersinar menyinari kuburannya. Lalu kemudian menyerupai seseorang yang bagus rupawan. Kemudian si ahli mayit bertanya, siapa kamu? Apa jawabnya? Saya adalah pahala dari bacaan Al-Quranul Karim yang kamu lakukan waktu dia hidup. Makanya yuk mari kita kembali kepada Al-Quran, karena Allah katakan ihdinas siratal mustaqim. Menurut Imam Ibnul Jauzi, makna dari ihdinas siratal mustaqim yang pertama adalah kitabullah, yakni Al-Quranul Karim. Kalau kita bermunajat ihdinas siratal mustaqim, ingin ditunjukkan ke jalan yang lurus, maka kita hidupnya, prinsipnya, akhlaknya, perbuatannya, amaliyahnya tidak boleh keluar dari Al-Quranul Karim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wenten sing ayun taken katuran. Pripun katuran? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Waalaikumsalam Yang warahmatullahi akan kami tanyakan, Ya. apakah nyeletuk apa enggak kalau ada saudara keluarga tetangga yang lain mau berangkat haji, udah bawa Quran di tas gandelannya, oh belum Baji, pas kebetulan di tas ini ada Betul. di sangon. Terus ada lagi yang mau umroh udah bawa buat tadarus di perjalanan yang apa, yang tadarus pilih peti. Betul. Ya. Nyeletuk enggak itu? Yang nggak nyeletuk nggak apa. Justru itu bagus kita memperingatkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang baik. Tidak apa-apa. Justru kan diperintahkan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kita harus senantiasa watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Watawasau bil haq itu apa? Saling memperingatkan akan sesuatu hak, yakni sebuah kebenaran, ya kan? Allah katakan kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu itu umat terbaik. Siapa umat terbaik itu? yakni orang-orang yang mau untuk menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Maka kalau ada orang yang mau apapun bentuk ibadahnya, kita bicara sudah bawa Al-Quran, tidak, itu bagus. Yang penting akhlak menyampaikannya tentu itu harus kita pelihara. Itu saja. Kalau mengingatkannya itu bagus ya, tidak jadi persoalan. Malah kita haruslah Al-Quran kemana-mana juga. Tapi kan ada akhlakiyah terhadap Al-Quran yang harus dihati-hati itu. Coba akhlakiyah terhadap Al-Quran itu, di kulit mukanya aja kan ada kalimat apa? Di kulit di lembar depan jilid Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh yamassu. Yamassu itu adalah memegang. Ya, tidak boleh memegang Al-Quran bagi orang-orang la illal mutahharun, kecuali orang-orang yang sedang dalam keadaan suci. Suci itu kan ada dua. Pertama, suci dari hadas besar. Yang kedua, suci dari hadas kecil. Kalau hadas kecil itu apa? Tidak punya wudu. Itu adalah hadas kecil, Ibu ya. Sementara kalau hadas besar, orang yang junub, orang yang nifas, orang yang haid, itu hadas besar. Ya. Maka orang yang sedang nifas, orang yang sedang haid, orang yang junub tidak boleh memegang Al-Quran. Wahamluhu, dalam Sulamut Taufik dijelaskan, kitab Syafi'iyah, ulama Syafi'i, Sulam Taufik dikatakan wahamluhul Quran, dan membawanya, memindahkannya juga tidak boleh. Ustadz, bagaimana kalau di tas langsung gak kena kita? Itu tidak. Jadi tidak apa-apa kalau itu. Ya, karena tidak langsung kita pegang, ada hijabnya, ada penghalangnya. Tetapi ada biahnya. Kalau kita sedang hadas besar, lebih baik dihindarkan. Kalau hadas kecil, kalau di tas tidak apa-apa, karena itu tidak langsung kena. Bagaikan orang antara laki-laki dan perempuan, kalau beradu kulit, ada hijabnya, ada kainnya, kan tidak batal. Ya, kiasnya ke sana, tidak apa-apa. Ya, artinya harus dijaga itu, hati-hati. Jangan karena lagi semangatnya baca Quran, buku lagi ngebrebel apa ya? Haid kita misalkan, ya, lagi haid. Ye, megang B itu, jangan sampai. Kita tidak usah rukhsah di hadapan Allah, tidak usah kita. Ustadz, tapi saya pengen dikir sambil nonton TV, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau saya menghafal qul huwallahu ahad, Allahu samad. Tidak apa-apa menurut sebagian ulama kalau tidak pegangnya mah. Yang penting sudah dihafal oleh kita. Itu tidak apa-apa dijadikan wirid. Yang tidak boleh itu langsung memegangnya. Harus dijaga akhlakiyahnya. Itu ya. Jadi kalau kita memerintahkan orang, menyuruh orang, meminta orang, itu justru bagus. Kita insya Allah dapat kebagian pahalanya. Apa artinya? Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'da. Barang siapa orang di dalam Islam menyuruh kepada kebaikan, diikuti oleh yang lain, maka orang yang nyuruhnya akan mendapatkan pahala seumpama orang yang melakukannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada orang mau berangkat umroh lupa bawa Quran, ada orang mau berangkat haji lupa bawa Quran. Kita
ngingetin bahwa Quran belum gitu. Kebetulan belum kan dia ngambil dulu kan diingatkan oleh kita. Dia ngaji di sana di Masjidil Nabawi atau di Masjidil Haram, maka pahala kita seumpama pahala orang yang membaca di sana tadi. Karena kita sudah melakukan perbuatan baik. Tidak apa-apa, itu bagus. Yang penting bahasanya siremar ibadah jora bawa Quran. Nah, berarti bahasanya yang kurang sopan, diperbaharui. Insya Allah. Itu saja. Ya, makasih. Sengaja Pak Ustadz. Iya. Ketika pamong itu saya beliin ini di sana. Gitu ya. Itu aja barangkali. Itu tidak apa-apa. Ada lagi Ibu? Mangga Katuda. Ya. Iya. Nah ini kadang-kadang ya kita Ustaz saya pada jarang mengkaji isinya. Ya adalah surat Al-Humayyah baik paham gitu ya, apalagi surat Al-Kautsar mah ada pendek. Inna a'tainakal kautsar yang itu mah insya Allah. Terus saya senantiasa baca Quran tapi tidak semua paham isinya gitu Bu ya. Bagaimana dosa kita enggak Pak gitu ya, itu kan ya. Maka dari kelima tadi Ibu, selama kita terus taklim, selama terus kita belajar, rukhsah di hadapan Allah. Apa artinya? Tidak berdosa kita, tidak berdosa, malah justru mendapatkan pahala. Tetapi kita bisanya baca-bacanya, kita tidak pernah datang ke tempat taklim, ke tempat pengajian. Kalau kita tidak memahami itu, maka kurang sempurna pahalanya. Itu ya, beda kalau bacaannya salah itu dosa. Kalau kita kurang memahami itu tidak sempurna pahalanya. Gini ya, hukum membaca tajwid dalam Al-Quran itu hukumnya apa? Wajibnya apa? Kalau belajarnya itu wajibnya adalah fardu kifayah. Ya, belajar ilmu tajwid itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau ada orang yang belajar kita lepas dosanya. Seumpama ada orang meninggal, kita nggak ikutin nyolatin, tapi ada yang nyolatkan banyak, maka kita tidak berdosa. Itu kifayah namanya. Begitupun dengan mempelajari ilmu tajwid, bacaan Quran, amanu, a panjangnya, pendeknya, ifanya, ikomnya gitu ya. Itu tajwid namanya. Kita tidak tahu itu, ya kita. Ada orang belajar di sana, belajar tajwid, maka kita rukhsah, tidak berdosa, tidak berdosa dalam belajarnya. Tetapi ketika menggunakan ilmunya dalam membaca, misalkan Bismillahirrahmanirrahim, itu kan ada tajwidnya, panjangnya kapan, pendeknya kapan. Maka kita secara individu wajibnya wajib aini. Nah, mempelajarinya fardu kifayah, memakainya fardu ain. Ya, harus tahu tetap. Makanya kalau kita tidak memelihara panjang pendeknya, idhar idghamnya, itu namanya dalam ilmu tajwid lahan. Lahan itu kesalahan. Kesalahan itu dosa. Lahan itu ada lahan jali, ada lahan khafi. Lahan jali kesalahan yang sangat jelas. Biasanya apa kesalahan jelas tuh? Ibdalu harfin biharfin, mengganti huruf yang satu dengan huruf yang lain. Salah besar itu. Contohnya kalimat apa? Syakaro sama sakaro. Syakaro itu syukur, sin gede kan? Syukur. Tapi kalau sakaro pakai sin kecil, mabok. Ibu baca la in syakartum, itu artinya kalau kamu bersyukur. La in syakartum, sinnya sin gede kan? SJ, sin gede, sin titik 3 ya. Syukur, sin titik 3. Syukur, la in syakartum la azidannakum, maka Allah akan menambah-nambahkan. Sinnya kita ganti jadi sakar, la in syakartum. Kalau sakartum itu kalau kamu mabok, maka kamu akan ditambah-tambahkan. Murtad artinya kan. Makanya lahan jali, jelas itu. Ibdalu harfin biharfin, mengganti huruf satu dengan huruf yang lain. Bahaya, ya kan?
Ada lagi lahan itu lahan hobi, lahan yang samar-samar. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan ya, dalam kalimat innad dunya, kita bacanya innad dunya. Benar nggak itu? Salah. Padahal harusnya apa? Dunia. Padahal kan nun mati menghadapi ya. Nun mati itu menghadapi ya hukumnya apa? Idgham. Kalau idgham itu apa? Disembunyikan. Makanya harus ditahu tarifnya. Bagaimana tarif idgham itu? Terjadinya idgham itu kalau dalam dua kalimat, dua kata. Kalau dunya itu satu kalimat, maka tidak boleh idgham. Kenapa? Harus tetap dia idhar karena dalam satu kalimat. Dunia kan satu kalimat, iya kan? Nggak ada dun sekalimat, ya sekalimat kan tidak. Tapi dunia, makanya tidak boleh duya, walaupun itu idgham. Di sana maknanya itu lahannya lahan hobi samar. Ada lagi orang membaca harusnya jelas dibaca ihfa, harusnya ihfa dibaca idhar. Huruf ihfa berapa bu? Hah? Huruf ihfa ada berapa? 15. Apa satu-satunya? Sibda sana kangja sun kadama don taiban jibti tuqatta. Itu nadomnya. Ada yang lebih ringkas, satu za, sotuka, pasiko, dotodin, sadin, sinta, jim, zain, sodal, kaf, fasid, kof, doto, to, ta, dal. 15. Bagaimana terjadinya apabila non mati atau tanwin menghadapi huruf 15? Bacanya harus bagaimana? Dengung. Dengung itu samar, tidak jelas, tidak nguang. Itu kalau itu sudah kita fase, kalau tidak bisa itu dosa kita makitnya. Nah, Ustadz atau gimana? Saya sekarang bisanya segini-gininya nggak usah baca Quran. Salah kalau begitu mah. Baca tetap Quran sekemampuan kita. Teruslah taklim, ada majlis taklim dimanapun datang. Maka dosa kita ruhsah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mananya bu ya, begitu ya. Maksudnya ketidakbisaan kita itu ruhsah. Artinya tidak berdosa kalau kitanya terus belajar. Tapi ketidakbisaan kita terhadap Al-Quran akan jadi dosa kalau kitanya berhenti belajar. Itulah maknanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajar mah dari mulai buayan sampai masuk ke dalam kuburan. Makanya Ustaz, saya pada waktu isin usianya udah 70 tahun masa belajar begitu. Isin sekarang apa siap rugi nanti di akhirat? Lebih baik isin sekarang, tidak ada isin karena perintahnya pun seperti itu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta amalia dan ibadah kita menjadi amal soleh yang insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masih ada? Oh gitu ya. Jadi pengajiannya diakhiri saja barangkali ya, karena kita sudah hampir 1 jam kurang lebih. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau ada kata dan kalimat yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa batun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.